Beneran, jam 3 muncul metu. Melilit di situ ya. Bantuan truknya, truknya. Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali Selamat Pagi Indonesia dapat kembali menyapa Anda pada akhir pekan ini. Kali ini bersama saya, Gemma Tanjung. Dan saya Jason Sambo, tadi udah dibuka ada video ular masuk rumah. Mungkin karena lagi musim hujan, banyak daerah yang banjir, harus dijaga kebersihannya, jangan ada yang numpuk-numpuk gitu di sekitaran rumah ya. Apalagi kalau nanti udah mau jelang lebaran, rumah yang ditinggal harus benar-benar bersih deh biar kejadian kayak gini nggak masuk lagi nih. Pokoknya ada jentik nyamuk, ular, apalagi tuh ya, biasa kalau lagi hujan-hujan, biawak. Terus gitu kan, jangan lupa listrik, jangan lupa dimatiin, Iya. kompor gas terus juga dicek-cekin gitu ya kan kalau mau mudik. Nah ini gitu. juga penting buat mudik nih Jason, gas, listriknya harus diperiksa. Apalagi nih pemirsa, ratusan warga sudah mulai menyerbu kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung untuk mendaftar program mudik gratis Ramadan 1447 Hijriah. Betul, jadi ini informasinya ada kurang lebih 600 kuota yang disediakan. Ini udah ludes hanya dalam beberapa jam. Dan sampai dengan saat ini jumlah pendaftarnya sudah mencapai hampir dari 800 orang. Di mana Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung pun berencana kayaknya akan menambah nih armada sebanyak 5 hingga 7 bus nanti yang akan disiagakan untuk mudik. Jadi ada ratusan warga yang sudah memadati kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung, Jawa Barat sejak pukul 6 pagi. Kita lihat seperti di visual ini pemirsa, antriannya cukup panjang. Mereka datang lebih awal untuk mendapatkan tiket mudik gratis yang disediakan pemerintah daerah pada arus mudik lebaran tahun 2026. Dan dari 12 bus yang disediakan, ada kurang lebih sebanyak 600 kursi penumpang ludes dalam hitungan jam. Namun pendaftarannya masih terus berdatangan pemirsa, sehingga Dinas Perhubungan membuka daftar tunggu sampai Jumat sore. Jumlah pendaftarnya itu sudah mencapai kurang lebih ya ada 800 orang. Jadi antusiasmenya cukup tinggi padahal baru 2 hari. Ini masuk hari ketiga ya berarti ya lebaran ya. Masih panjang sebenarnya tapi udah siap-siap buat mudik. Iya, baru 3 hari puasa, orang udah mikirin buat mudik. Jadi antusiasmenya memang tinggi sekali pemirsa, karena ini sampai membuat Dinas Perhubungan berencana ini menambah armada bus melalui pihak ketiga. Dan tambahan 5 hingga 7 bus ini diharapkan dapat mengangkut peserta dalam daftar tunggu. Program mudik gratis ini juga disediakan dengan tujuan ke Cilacap, Yogyakarta, Klaten, dan juga Solo. Nah, kita akan simak pemirsa bagaimana pernyataan dari Kabid Pengembangan Transportasi Dishub Kabupaten Bandung. Ada Bapak Erik Alam Prabowo berikut ini. 2026 ini alhamdulillah pemerintah Kabupaten Bandung juga menyediakan program mudik gratis tahun 2026. Ini tujuannya adalah untuk menekan tingkat kepadatan kendaraan di jalan saat nanti mudik gratis dan juga menekan tingkat fatalitas kecelakaan agar tidak orang-orang tidak memaksakan diri mudik menggunakan sepeda motor. Kalau sekarang baru pertama kali Pak. Iya dari Dishub. Kalau sebelumnya? Kalau tahun kemarin PTD. PTDI. Oh, PTD, siap. Oke, ini rencana mau kemana Kang? Ya. Kemana rencana mudiknya? Ngawi, Jawa Timur. Oh, nggak bisa. Iya. Nah, ini kemarin juga macet Jason merasakan ya karena cuaca dan juga karena hujan deras. Tapi ini juga kemarin ada kemacetan terjadi kepanjangan
transportasi pemirsa, karena proses evakuasi kereta Bandara Soekarno-Hatta yang menabrak truk kontainer di perlintasan stasiun Poris Batu Ceper, Kota Tangerang, sampai saat ini masih berlangsung evakuasinya dan juga pada Jumat siang kemarin nih Jason. Ya, jadi memang kalau kita lihat kan begitu cepat kejadiannya tabrakan itu pemirsa, di mana petugas dari PT KAI dan kepolisian juga akhirnya berjibaku untuk bisa mengevakuasi gerbong, rangkaian kereta dan badan truk kontainer yang berada di tengah rel ini pemirsa. Ini visualnya sampai dengan hari Jumat siang kemarin. Dan salah satu fokus untuk evakuasi ini adalah memang ada 2 rangkaian yang di paling belakang kereta pemirsa yang melintang tepat di tengah perlintasan jalan raya Maulana Hasanuddin. Nah, ada sebuah truk crane yang memang disiagakan untuk bisa mengevakuasi gerbong setelah pemotongan gerbong itu selesai. Adapun memang tiang-tiang rel yang roboh akibat tabrakan ini juga diangkat satu persatu, membutuhkan waktu memang untuk menggunakan crane. Dan pada saat itu kita lihat pada saat kejadian memang detik-detik kecelakaan itu terekam kamera pengawas truk trailer yang berhenti di tengah rel. Nah, ini dia. Kemudian tertabrak kereta bandara tak jauh dari stasiun Poris, Kota Tangerang, Banten. Nah, itu kejadiannya begitu cepat ya kemarin ya. Dan jadi akibat kejadian ini pemirsa, truk terseret hingga 300 meter dan juga kereta bandara mengalami kerusakan di bagian depan dan juga kondisi kereta ini keluar jalur. Untungnya tidak ada korban dalam insiden kecelakaan tersebut pemirsa. Tapi kalau kita lihat di Jason dari visual, memang sepertinya tidak ada pelang pintu kereta ya. Meskipun ini merupakan jalan padat dan juga pemukiman warga. Jadi mungkin bisa menjadi evaluasi juga ke depannya untuk ada pelang pintu dan juga bagi kendaraan ini diharap sabar dulu ya. Betul. Kalau mau ada kereta kan tetap ada suara-suara biasanya ya untuk Harusnya. peringatan kereta ya. Betul. Jadi kalau kita lihat video yang berseliweran di media sosial tuh, ada mobil yang benar-benar baru melintas Mobil hitam kayaknya itu ya. udah tipis gitu ya kan. Jadi benar-benar kalau kita lewat perlintasan kereta pemirsa, kewaspadaan dan kehati-hatian itu menjadi hal wajib yang harus kita perhatikan bersama ya. Dan semoga ini bisa menjadi evaluasi, benar kata Gema kemarin, supaya tidak menjadi potensi bahaya untuk masyarakat yang ada di sana. Nah, kalau tadi kita sudah melihat insiden kecelakaan kereta yang tentunya harus selalu dipantau begitu pemirsa. Kita juga akan memantau nih agenda dari Presiden Prabowo Subianto yang sudah terbang ke Amerika Serikat. Ada sejumlah agenda di sana, bertemu dengan 12 CEO dan juga pimpinan perusahaan investasi terbesar di dunia. Nah, pertemuan ini ya pemirsa membahas sejumlah langkah investasi untuk Indonesia ke depannya. Dalam pertemuan ini ada Presiden didampingi oleh CEO Danantara Rosan Ruslani, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, COO Danantara Pandu Syahrir dan juga Menteri Luar Negeri Sugiono. Rosan menyebut pertemuan ini membahas perihal iklim investasi di Indonesia dan langkah-langkah pemerintah ke depannya. CEO Danantara juga menyebut sejumlah potensi kerjasama juga dihasilkan dalam pertemuan ini. Dan dalam kesempatan yang sama, CEO Danantara Pandu Syahrir juga menyebut potensi investasi akan dilangsungkan dalam waktu dekat ini, Jason. Jadi banyak potensi kerjasama memang kemarin seperti yang juga disampaikan Rosan Ruslani dalam konferensi persnya bersama dengan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto yang menyebut bahwa ada beberapa rancangan program yang sudah disiapkan Danantara begitu pemirsa. Kerjasamanya meliputi sejumlah sektor, mulai dari sektor energi terbarukan hingga artificial intelligence begitu. Jadi memang kegiatan atau agenda Presiden Prabowo ke sana dengan sejumlah menteri terkait banyak sekali terkait dengan kehadiran di Board of Peace sampai dengan upaya untuk memperbincangkan soal investasi di sana. Kita akan sama-sama lihat apa yang disampaikan oleh Rosan Ruslani berikut ini. Mengenai Indonesia dan juga apa langkah-langkah ke depan yang terus dilakukan Indonesia dalam rangka meningkatkan iklim investasi, meningkatkan kestabilan, perekonomian, stability dan yang lain-lain. Dan kemudian dilanjutkan dengan one-on-one dari 12 perusahaan yang hadir itu, masing-masing memberikan masukan, memberikan inputan, dan karena kita dari Danantara melakukan engagement dan juga pertemuan yang cukup intens, Pak Pandu yang kami minta melakukan pembicaraan itu
dan potensi ada beberapa kerjasama dengan mereka karena memang kalau dilihat selama ini para perusahaan investasi besar ini mungkin belum, kalau saya bilang belum tergarap secara optimal. Lalu pemirsa, apa hasil pertemuan Presiden dengan para investor? Selengkapnya kita bergabung bersama jurnalis Metro TV Sheha Al-Hadar dari Washington DC, Amerika Serikat. Informasinya tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Telur gabus Kata Oma. Baru jagung bakar mentega. Jagung bakarnya nendang, menteganya meleleh di mulut. Rasakan kasih sayang Oma di kerenyahannya. Selamat pagi waktu Indonesia, Sheha. Apa hasil pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah investor di sana? Ya, selamat pagi Gemma, Jason waktu Indonesia, dan selamat malam waktu Washington DC. Nah, tadi Presiden Prabowo memang sudah bertemu dengan 12 investor yang diklaim oleh Menteri Investasi Rosan Roslani ini merupakan investor terbesar di dunia yang tentunya dianggap diskusi ini, meeting ini sangat produktif karena hasilnya ini memang menghasilkan kerjasama, potensi kerjasama yang tadi dibilang belum ingin diumumkan namun sudah pasti ada. Nah, tadi disebutkan memang selain berbicara perkara kerjasama, namun memang Presiden Prabowo Subianto dan juga sejumlah investor ini bertukar pikiran karena tadi membahas soal reformasi pasar modal, kemudian juga membahas resiko dan kebijakan, kemudian confidence building, hingga para pengusaha dan investor ini mengapresiasi Presiden yang saat ini sudah banyak melakukan deregulasi, kemudian juga telah membentuk Danantara sehingga memudahkan para investor ini untuk menanamkan investasinya di Indonesia. Nah, tadi dibocorkan sedikit oleh CEO Danantara Pandu Syahrir yang mengatakan bahwa ada sejumlah investasi yang sudah disetujui, ini ada di beberapa sektor, misalnya ada di energi terbarukan, kemudian juga ada di sektor infrastruktur, kemudian ada di real estate, digital economy, hingga artificial intelligence. Nah, ini belum diumumkan, namun akan segera diumumkan karena memang baru setuju ya, baru deal ketika tadi meeting, tepatnya di Washington DC, Amerika Serikat pukul 11 siang. Nah, kemudian Rosan Roslani juga mengatakan bahwa banyak sekali minat dari para investor ini hingga mereka ini ingin membuka kantor di Indonesia karena mereka menganggap kalau sangat penting untuk menerapkan boots on the ground atau membuat kantor pusat mereka di Indonesia untuk mengkontrol segala kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, bukan hanya diskusi, namun tadi salah dua, Gemma, Jason dan juga pemirsa, investor yang ikut rapat dengan Presiden Prabowo Subianto adalah pemilik klub bola Chelsea dan juga pemilik Dodgers. Nah, itu bahkan mereka mengatakan bahwa ingin membawa timnya ke Indonesia untuk bekerja sama, berlatih bersama, atau mungkin menghasilkan pertandingan. Nah, nanti tentunya ini akan menjadi momen yang sangat ditunggu-tunggu. Apakah benar klub Chelsea ini atau Dodgers ini akan datang ke Indonesia untuk bermain bersama timnas Indonesia. Nah, untuk agenda meeting Presiden Prabowo Subianto ini memang sepertinya sudah menjadi agenda langganan ketika ia lawatan ke luar negeri ya. Kita mengingat kalau 2 hari yang lalu ini sudah bertemu dengan sejumlah pengusaha asal Amerika Serikat yang tergabung dalam USCC maupun juga USINDO. Hari ini juga bertemu dengan investor yang diklaim investor terbesar di dunia dan akan dilanjutkan lagi esok hari ketika Presiden Prabowo Subianto ini akan terbang ke London untuk bertemu dengan sejumlah investor-investor lagi, pengusaha-pengusaha lagi asal negeri Eropa untuk tentunya menimbulkan kerjasama di Indonesia. Jadi memang tampaknya memang Presiden Prabowo Subianto ini melakukan lawatannya untuk berusaha mencari investasi sebanyak-banyaknya untuk dibawa pulang ke tanah air. Nah, selain menghadiri agenda business meeting hari ini di London, ini Baik, mohon maaf pemirsa karena tadi di akhir-akhir laporan jurnalis kami Sheha Al-Hadar ada sedikit kendala komunikasi. Tapi yang jelas ini upaya untuk bisa mendatangkan investasi ke Indonesia itu sedang dilakukan. Banyak MOU yang juga diteken oleh Presiden dan juga diperbincangkan dengan bahkan Presiden Donald Trump dan juga sejumlah investor di Amerika ya. Iya, dan pemirsa usai jeda di Selamat Pagi Indonesia ada informasi untuk Anda diantaranya mengenai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Letjen TNI Dr. Suharyanto meninjau langsung penanganan bencana tanah bergerak di Desa Padasari,
Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Nah, kunjungan ini pemirsa dilakukan atas arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan masyarakat terdampak tetap mendapatkan perhatian dan solusi cepat. Pemirsa, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Kita akan masuk ke informasi terkait dengan pembangunan jembatan Armco di Desa Jamur Atu, Kecamatan Mesida, Kabupaten Bener Meriah terus dikebut oleh Batalion Zeni Tempur 5 Arati Baya Wigina guna mempercepat pemulihan akses transportasi warga pasca bencana. Ya, hingga Kamis 19 Februari 2026, progres pembangunan telah mencapai 35% dan ditargetkan segera dapat difungsikan untuk masyarakat. Jembatan ini dibangun sebagai bagian dari upaya pemulihan infrastruktur setelah banjir bandang dan tanah longsor yang sempat memutus akses penghubung di wilayah tersebut. Terputusnya jalur transportasi sebelumnya berdampak pada mobilitas warga serta distribusi hasil pertanian dan perkebunan yang menjadi sumber utama penghidupan masyarakat. Keberadaan jembatan Armco diharapkan menjadi solusi strategis dalam memulihkan konektivitas antar wilayah. Selain memperlancar arus kendaraan, jembatan ini juga akan mendukung distribusi kebutuhan pokok serta mempercepat perputaran ekonomi warga di Kecamatan Mesida. Berikutnya pemirsa, permukiman dan kebun warga di 3 dusun di Desa Buket Linteng, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, hingga kini masih tertimbun gelondongan kayu besar pasca banjir pada akhir November 2025 lalu. Gelondongan kayu-kayu besar itu diklaim sebagai temuan baru setelah akses berhasil dibuka sejak lebih dari sepekan terakhir. Hampir 3 bulan pasca bencana, gelondongan kayu berukuran besar masih menimbun pemukiman dan perkebunan warga di 3 dusun di Desa Buket Linteng. Tumpukan kayu tersebut menutupi Dusun Pateng, Dusun Karing, dan Dusun Tiongoh yang menjadi lokasi dengan tumpukan kayu terbanyak. Sejumlah rumah warga mengalami kerusakan parah setelah tertimpa gelondongan kayu yang terbawa arus banjir setinggi hampir 10 meter. Diperkirakan, total gelondongan kayu yang menutupi kawasan tersebut mencapai puluhan ribu ton. Warga menyebut tumpukan kayu ini baru diketahui setelah akses jalan yang sebelumnya tertimbun lumpur berhasil dibuka menggunakan alat berat. Warga sangat berharap pemerintah segera melakukan penanganan agar gelondongan kayu dapat dibersihkan sehingga masyarakat bisa kembali berkebun serta membersihkan sisa puing rumah mereka. Harapan dari kami warga di Dusun Pateng, pemindahan kayu ini. Karena ini kalau nggak dipindah, kami warga mau berkebun kurasa nggak bisa lagi. Semua hancur. Semua hancur. Kok baru diketahui sekarang Bang ini ada tumpukan gelondongan? Dulunya akses jalannya nggak lewat. Baru berapa hari Bang dibuka akses jalan? Akses jalan baru bisa kita lewat sekitar seminggu lah. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Letjen TNI Dr. Soeharyanto meninjau langsung penanganan bencana tanah bergerak di Desa Padasari, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Kunjungan ini dilakukan atas arahan Presiden untuk memastikan masyarakat terdampak tetap mendapat perhatian dan solusi cepat. Dalam tinjauannya, Kepala BNPB memimpin rapat koordinasi bersama pemerintah daerah, unsur TNI, Polri, serta instansi terkait untuk membahas status hunian dan lokasi pengungsian warga terdampak. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum menyiapkan 900 unit hunian sementara yang akan dibangun secara bertahap karena keterbatasan lahan, serta menyediakan opsi bantuan dana pengungsian atau sewa rumah. Untuk jangka panjang, BNPB menegaskan relokasi menjadi solusi utama berdasarkan kajian Badan Geologi agar wilayah rawan dapat direhabilitasi dan tidak lagi dihuni demi keselamatan masyarakat. Saya trauma, saya mau pindah aja ke... Tadi sudah hal-hal yang masih belum jelas yang perlu diketahui oleh para masyarakat terdampak. Tadi kita sudah rapatkan dan kita sudah sepakat, setelah itu baru dijelaskan kepada
masyarakat terdampak. Bersama kita ada sebagian pengungsi, tadi juga sudah bertanya. Jadi kita jelaskan bahwa sekarang tanggap darurat, rumah mereka sudah tidak bisa lagi ditempati, sudah dibangun hunian sementara oleh Kementerian PU. Terima kasih Bapak Menteri PU juga sudah bergerak cepat, dan kami dibantu untuk membangun hunian sementara 900 unit huntara. Tetapi ternyata ketika ditinjau di lapangan tidak semuanya bisa dibangun di satu titik. Jadi yang sementara dibangun sekitar 500 ya, masih kurang 400. Pemirsa, dalam kurun waktu 100 hari terakhir, jajaran Polrestabes Medan berhasil mengungkap 33 kasus perjudian, dan dari jumlah tersebut pemirsa 18 diantaranya merupakan praktik judi online. Dan salah satunya penggerebekan markas judi online di kawasan Jermal, Kabupaten Deli Serdang yang menyediakan telepon genggam untuk setiap pemain. Inilah saat suasana petugas dari Polrestabes Medan menggerebek sebuah rumah di kawasan Jermal, Kabupaten Deli Serdang. Rumah berukuran tidak terlalu besar ini diduga dijadikan markas judi online. Di dalam rumah, petugas mendapati sejumlah pria yang tengah bermain judi secara daring menggunakan telepon genggam yang telah disiapkan di lokasi. Tak hanya para pemain, seorang wanita yang berperan sebagai operator turut diamankan. Polisi juga menyita sejumlah uang tunai serta beberapa unit telepon genggam yang disediakan oleh pemilik markas untuk disewakan kepada para pemain. Kapolrestabes Medan, Komisaris Besar Polisi Jen Kelvin Simanjuntak menyebut dalam penggerebekan tersebut pihaknya turut mengamankan pemilik rumah yang diduga sebagai bandar. Dalam 100 hari terakhir, selain markas ini polisi juga mengungkap 17 kasus judi online lainnya dengan total 22 tersangka. Tak hanya judi online, aparat turut menindak praktik judi konvensional seperti tembak ikan dan togel. Secara keseluruhan, dari 33 kasus perjudian yang diungkap, sebanyak 62 orang ditetapkan sebagai tersangka. Di sini saya menjelaskan khususnya untuk judi online bisa dilihat di sana bahwa secara keseluruhan para tersangka menggunakan device berbentuk handphone atau device lainnya milik pribadi atau device lainnya yang disiapkan oleh bandar di tempat-tempat tertentu. Kemudian untuk mesin darat, setidaknya saya akan menjelaskan ada 3 klasifikasi mesin darat. Yang pertama adalah judi tembak ikan, kemudian judi dindong, dan yang ketiga adalah judi jackpot. Dalam rangkaian pengungkapan tersebut, polisi menyita 85 mesin judi yang kini masih dalam proses hukum di Polrestabes Medan. Polisi menegaskan komitmennya untuk terus memberantas segala bentuk praktik perjudian yang meresahkan masyarakat. Dari Medan, Sumatera Utara, Edi Sembiring, Busrizal Pulungan, Metro TV. Usai jeda kami masih akan hadir pemirsa dengan informasi. Sesaat lagi kami akan ajak Anda tentunya untuk tetap fit dalam menjalankan ibadah puasa dengan porsi latihan yang aman ya pemirsa, dan sesuai dengan kondisi tubuh dalam segmen Jalan Pagi. Tetap bersama kami. Pemirsa, bulan Ramadan itu harusnya bukan menjadi alasan untuk berhenti beraktivitas fisik, tapi juga harus tetap diolah fisiknya, tapi tetap in moderation ya. Nggak dipaksain, jadi ntar malah jadi aus makan, malah jadi mokel ya kata anak zaman sekarang ngomongnya. Nah pemirsa, karena dengan olahraga yang tepat dan terukur juga nih selama bulan puasa, tubuh akan tetap bugar. Dan juga pada pagi ini kami akan mengajak Anda ya, Jason dan juga pemirsa di tim Selamat Pagi Indonesia akan mengajak Anda untuk tetap aktif bergerak selama Ramadan, namun dengan porsi latihan yang aman dan juga sesuai dengan kondisi tubuh masing-masing nih Jason. Oke, jadi walaupun dilakukan di pagi hari, jam buka puasanya masih lama, tapi ini masih tetap aman kok pemirsa. Kalau gitu, kami akan ajak Anda bergabung bersama dengan tim Jalan Pagi, Devi Syafira yang akan mengajak kita berolahraga ringan di studio Pilates dan juga gym Tera Move Harapan Indah Bekasi. Kita saksikan langsung informasinya. Tunggu apa lagi bersama Kata Oma.
Telur gabus kata Oma. Baru jagung bakar mentega. Jagung bakarnya nendang, menteganya meleleh di mulut. Rasakan kasih sayang Oma di kerenyahannya. Selamat pagi Devi, mau nanya dulu nih, puasa nggak? Tapi masih kuat olahraga pagi ini ya. Coba dijelaskan dulu dong seperti apa sih olahraga yang tepat dan juga aman bagi para pemirsa yang puasa pada hari ini. Ya, selamat pagi Gemma, Jason dan juga pemirsa. Nah tadi saya habis warming up atau pemanasan nih. Karena meskipun di bulan suci Ramadan ini kita nggak boleh mager. Kita harus tetap aktif berolahraga supaya tubuh ini dalam keadaan fit dan juga bugar. Nah saat ini saya sedang berada di studio Gym and Pilates Teramove yang ada di Harapan Indah, Bekasi, Jawa Barat. Tentunya kita nanti akan berbincang langsung bersama dengan pelatihnya. Gimana sih olahraga yang benar nih di saat bulan puasa supaya badan tetap fit dan juga bugar. Selengkapnya di segmen Jalan Pagi. Selamat pagi Indonesia. Oke. Nah, Gemma dan juga Jason, kita nanti berbincang dan juga langsung nih nyobain Pilates yang ada di Teramove ini. Tapi sebelum itu, kita langsung tanya nih kepada coach yang ada di sini, Coach Reyan. Halo, selamat pagi Coach. Kabar sehat? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Oke Coach, jadi ini kan di bulan suci Ramadan ya. Nah, ini tipsnya supaya olahraga yang aman nih di bulan suci Ramadan ini seperti apa sih? Olahraga yang aman ya, kalau kita bahas olahraga yang aman pastinya intensitasnya harus disesuaikan. Jadi karena kita bulan Ramadan, banyak yang puasa ya, jadi disesuaikan intensitasnya rendah sampai menengah supaya nggak capek. Satu nggak capek terus jadi nggak ganggu ibadahnya. Nah, salah satunya mungkin dengan berpilates. Karena memang dengan pilates ini kita fokusnya adalah ke kontrol gerakan sama pernafasan dan core. Jadi nanti mungkin Devi bisa cobain juga. Ya. Nah kalau jenis latihannya kan selain pilates juga banyak olahraga lainnya ya, tentunya ada gym, ada aerobik dan lain-lain. Tapi kalau pilates sendiri ini mungkin olahraganya terlihat ringan karena saya juga pernah ya nyobain pilates. Udah berapa kali? Udah 5 kali nih Coach. Terlihat ringan tapi kok kayaknya gerakannya pedes gitu panas. Nah itu gimana Coach kalau di bulan suci Ramadan ini bikin capek nggak sih? Iya, jadi karena memang yang ditargetkan atau yang difokuskan dari pilates itu adalah kontrol gerakan sama inner muscle. Jadi karena yang ditargetkan inner muscle, jadi memang biasanya orang-orang yang belum biasa untuk gerakan pilates, dia pasti berasanya panas, getar, ya kan? Jadi kalau udah lama-lama terlatih, nanti dia tubuhnya akan terbiasa. Nah, biasanya kalau misalnya orang-orang yang punya masalah postural, nah memang rehabilitasinya dengan pilates. Nah ini biasanya durasinya berapa lama, terus dilakukan tuh sebelum berbuka atau berapa jam sih Coach? Ya, waktu yang ideal itu kita memang hanya 45 sampai 55 menit. Karena pilates itu adalah mindfulness exercise. Jadi latihan yang menggunakan konsentrasi tubuh. Jadi kita harus fokus sama tubuhnya sendiri, dan waktu idealnya itu biasanya kalau lagi berpuasa itu kita punya 2 waktu ideal, yaitu yang pertama 30 sampai 60 menit sebelum berbuka, jadi sore ya, sama 1 jam sampai 2 jam setelah berbuka puasa. Gitu. Jadi tetap udah dapat asupan nutrisi, udah buka puasa, udah dapat gula, mereka boleh latihan. Boleh latihan. Tapi kalau misalnya sebelum berbuka puasa nih, misalnya jam 5 sore, ini bisa nggak sih Coach? Boleh. Juga salah satunya masuknya ke waktu yang ideal juga. Jadi pada saat udah mulai capek, ya kan, biasanya kalau olahraga capek ya, nah itu langsung dapat asupan nutrisi lagi tambahan. Boleh. Oke, nah manfaat pilates sendiri ini apa Coach? Selain memperbaiki postur tubuh ya pastinya. Nah, ini apa aja? Jadi kita melihat dari tujuannya pilates pertama ya, pilates itu awal itu kan memang didirikan oleh si Joseph Pilates, di mana memang tujuan awalnya adalah rehabilitasi orang-orang yang pasca cedera. Jadi awalnya itu memang terbentuk karena Perang Dunia Pertama, Joseph Pilates itu nyembuhin rehabilitasi orang-orang yang pasca perang tadi. Nah, lalu di generasi keduanya dia secara visual. Jadi kalau misalnya orang-orang yang kelihatannya bongkok ya kan, jadi secara visual juga bagus. Terus juga movement gerakan. Jadi kalau misalkan ada beberapa orang yang kalau misalnya bergerak sedikit pegel, nyeri, nah itu juga bisa bantu untuk rehabilitasinya gitu. Nah mungkin dilihat sekarang Coach, nah ini latihan pilatesnya, di awal itu apa yang harus disiapkan bagi pemula ya tentunya? Jadi pertama-tama adalah mindfulness tadi, jadi fokus dulu, fokus sama tubuhnya sendiri, karena kita ibarat kata
pengen gerakin dari ujung jari tangan sampai ujung jari kaki. Kita harus notice semua di tubuh kita. Nah, lalu breathing control, pernafasan. Ya, pernafasan juga diatur di sini. Itu pernafasan. Terus ketiga, sama tadi inner muscle-nya harus diaktifasi. Jadi pangkal paha, ya kan? Ada pangkal paha nih, kita ada otot namanya iliopsoas. Ya, perut bagian dalam, di dalam perut itu juga ada otot paling kecil, serabut paling kecil itu juga harus diaktifasi. Nanti ada, kalau di kita itu tidak ada pemanasan dan pendinginan, adanya before dan after check. Jadi before check itu untuk preparing dulu tuh badannya, kamu lihat dulu sebelum kamu latihan badan saya seperti apa sih, nanti diganti dicek lagi setelah latihan ada perubahannya apa enggak gitu. Berarti tetap harus warming up dan juga nanti ada juga pendinginannya ya coach ya. Ada. Oke, nanti kita akan langsung coba nih coach untuk pilates ini, tapi buat mulai ya seperti saya ini. Oke, setelah jeda berikut ini tetap di Selamat Pagi Indonesia. Oke pemirsa, Anda kembali di Jalan Pagi, Selamat Pagi Indonesia. Seperti janji saya tadi, saya akan mencoba pilates di sini bersama dengan Coach Adolf. Selamat pagi, Coach. Selamat pagi, Kak. Siap melatih saya, Coach? Oh, siap. Siap, oke. Nah, yang pertama kita harus ngapain dulu nih, Coach? Kita lagi ngelakuin side split, kita mau target, ini banyak targetnya. Ini core, kita target paha dalam juga, sama bokong juga. Nah, terus kita langsung coba aja bisa? Boleh banget. Boleh, kita coba ya pemirsa pilates. Iya. Sebenarnya saya sudah punya pengalaman sih beberapa kali, cuma kok udah agak lupa gitu. Ya harus diulang lagi ya pilatesnya. Oke, kita naik dulu ya berarti ya. Silakan naik ke reformer, pertama-tama satu kaki taruh di platform dulu, Kak. Ya, satu kakinya baru taruh di carriage. Oke, jaraknya selebar bahu, Kak. Oke, segini ya. Oke, sekarang badannya panjangin ke atas dulu, perutnya tarik masuk ke dalam. Oke, selama gerakan ini sebisa mungkin kita maintain badannya di tengah-tengah, Kak. Tengah-tengah, Oke. Yes, kita mau inhale yang dalam dari sini. Exhale, kita mau press and push carriage-nya pakai dua kaki, Kak. Yes, dua-dua kaki ngedorong, and dua-dua kakinya juga narik lagi. Bagus itu dia. And two. Yes, press and push pakai dua kaki. Yes, press and push pakai dua-dua kaki ngedorong. Ya, sedikit ke belakang lagi, Kak, badannya. And kembali. Jadi kita juga fokus sama alignment-nya di sini. Nah, ini fungsinya apa nih, Coach? Untuk split leg ini apa? Jadi kalau alignment ini supaya kita maksimal benefit yang kita dapat. Dan core-nya juga, terutama perut dalam, ini jarang kelatih. Itu gunanya untuk postur, Kak. Nah, jadi buat pemirsa nih yang perutnya mungkin kurang proporsional gitu ya, bisa melakukan gerakan ini ya. Bisa, dengan nafas saja juga bisa, Kak. Gitu, makanya nafas di pilates itu penting banget. Inhale-nya dalam, exhale-nya dari mulut gitu. Ini berapa kali, Coach? Mungkin 2 kali lagi aja. 2 kali, Yuk, coba kita lagi. Coba lagi yuk, 3 and 3, inhale, exhale. Nah ini push-nya harus pakai 2 kaki. Kalau pakai 1 kaki nanti sebelahnya doang. Nggak seimbang ya? Kembali, bener nggak seimbang, Kak. Jadi di pilates ini kita juga mau mengeliminasi habit-habit yang buruk. Oke, and for you. Push lagi. Good. And kembali. Oke, kita variasi sedikit ya, Kak ya. Nah, sekarang badannya condongin ke depan dari sendi pinggul 45 derajat. Lalu kita tekuk dengkulnya sedikit ke belakang. Nah, tulang ekornya jangan sampai melengkung ke belakang. Oke, jadi satu garis lurus. Kita mau inhale. Squat gitu ya? Mirip kayak squat, tapi beda. Tetap ini side split juga. Inhale, exhale, press and push lagi pakai 2 kaki. Sebisanya aja, Kak. Yes, and kembali. Ini harus maintain perut selalu tarik masuk. And two. Yes, dua-dua kaki ngedorong, secukupnya aja. And kembali. 2 lagi aja yuk. And three. Good. And back. Sekali lagi, tekuk dikit lagi, Kak. Iya, tekuk dikit lagi. And 4. Press and push pakai 2 kaki. And kembali. Cukup beda ya sama yang tadi ya, Kak ya. Iya, oke. Kita ngobrol-ngobrol dikit. Oke. Gimana, Coach, gerakan saya tadi? Udah oke atau belum?
Nanti mungkin mesti lagi, tapi dengan konsistensi lama-lama lebih baik lagi, terutama alignment-nya, terutama aktivasi dari perut dalamnya. Gitu. Oke, nah itu tadi pemirsa sedikit latihan pilatesnya bersama dengan Coach Adam. Ada nggak tipsnya Coach buat yang mau pilates nih, tentunya di bulan suci Ramadan ini seperti apa? Tentunya sih kalau misalkan untuk pilates sih konsisten aja, yang penting gerakannya juga kita fokusnya lebih ke arah kontrol. Nah juga pernafasannya sih yang penting sih, lebih ke arah sana aja sih gitu. Oke, nah kalau untuk pemula nih Coach, apa yang perlu disiapkan selain dari keperluan ya untuk berolahraga? Kan kaos kakinya khusus nih untuk yang pilates, apalagi yang perlu disiapkan? Sebenarnya sih konsistensinya aja sih, konsistensi dan konsentrasi pada saat di kelas. Itu, dan kadang-kadang orang masih ngeremehin namanya nafasnya inhale dari hidung, kebanyakan kan nafasnya sehari-hari kayak biasa, sedangkan kalau pilates itu beda nafasnya, inhale dari hidung, exhale-nya panjang dari mulut. Nah itu di situ mindful-nya baru dapat, konsentrasi dan fokusnya baru dapat gitu sih Kak. Oke, nah ini biasanya berapa lama sih durasi untuk pilatesnya sendiri? Biasanya 45 sampai 50 menit cukup Kak. Cukup ya. Gitu, yang penting gerakannya kita dengan kontrol, bukannya akrobatik sih Kak. Gitu. Tapi itu buat pemula atau buat yang udah ahli? Buat pemula sampai udah ahli pun juga sama Kak. Gitu. Kalau yang ini emang khusus untuk pemula dulu ya Coach ya? Ya, untuk pemula juga bisa Kak. Untuk pemula. Yang penting kita fokus di nafas, fokus di kontrol, target ototnya juga tercapai gitu sih Kak. Gerakan yang paling sulit apa Coach kira-kira? Wah banyak itu. Banyak ya? Banyak ya kalau di pilates gerakan yang disulit, makanya kita benar-benar harus aktivasi dulu dari perut dalamnya dulu. Kalau sini, jadi otot-ototnya udah stabil, baru ke gerakan yang lebih sulit gitu Kak. Lebih sulit. Nah kalau misalnya pilates kan ada juga yang kayak bergelantungan gitu ya Coach. Ya. Nah, itu sama-sama pilates atau seperti apa sih Coach? Itu juga sama-sama pilates, cuman banyak juga itu lebih ke arah untuk konten. Tapi sebenarnya itu tujuannya untuk membalikan lagi mobilitas sih sebenarnya, untuk balikin mobilitas kita ke awal. Jadi pilates itu ada dua juga gunanya. Itu dia untuk memperpanjang otot yang tight atau pendek dan menguatkan otot yang lemah Kak. Gitu. Jadi memang kalau misalnya mau pilates harus konsisten tadi ya Coach ya. Harus pemanasan dulu, konsentrasi tentunya ya. Terus ada tipsnya lagi nggak Coach kalau misalnya yang belum pernah pilates sama sekali? Nah ini gimana Coach? Dicoba aja Kak, jangan takut, yang penting konsisten, konsentrasi, dan jangan lupa nafasnya sih yang penting sih. Oke, satu lagi Coach, apa kalau pilates ini khusus untuk cewek sih Coach? Karena kan banyak yang cewek ya yang ikut yang tertarik ya? Enggak, pilates ini untuk semua gender, bagus untuk cowok, untuk cewek. Dan penemunya pun juga Joseph Pilates ya, itu kan juga dia juga cowok dan dia ngelatih militer juga ya sebelumnya ya. Jadi di tempat dia di Inggris dulu, dia ngelatih untuk militer juga gitu. Oke, terima kasih Coach Adel. Tadi sebelumnya juga ada Coach Rian yang udah ngobrol-ngobrol santai di Selamat Pagi Indonesia ini. Jadi gimana Jason dan Gemma, tertarik nggak untuk pilates meskipun di bulan puasa ini? Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Devi Syafira atas laporan langsungnya, atas berbagi sharing-sharingnya. Semoga ini bisa jadi inspirasi ya buat yang lagi puasa tapi pengen tetap fit, biar olahraganya nggak ditinggalin gitu ya. Jadi mungkin kalau nggak sore, ke pagi kali ya opsinya kalau mau olahraga. Yang penting jangan dipaksain, tetap tahu kondisi tubuh dan juga supaya ibadah tetap lancar dan juga aman ke depannya. Betul, dan itu tadi pemirsa informasi untuk bikin Anda fit, tapi usai jeda kami masih akan hadir dengan informasi soal Presiden Donald Trump yang secara terbuka menyatakan tengah mempertimbangkan opsi militer terhadap Teheran. Kami hadirkan usai jeda Headline News pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, Anda kembali bersama kami. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan dukungan penuh Indonesia terhadap kemerdekaan dan perdamaian di Palestina. Dalam pertemuan perdana Board of Peace di Washington DC, Presiden menyatakan kesiapan Indonesia untuk mengerahkan 8.000 pasukan penjaga perdamaian ke Gaza di bawah mandat internasional. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pesan kuat terkait perdamaian dunia saat menghadiri pertemuan Board of Peace di Washington DC, Amerika Serikat. Dalam forum tersebut, Presiden menekankan pentingnya solusi internasional yang adil dan berkelanjutan untuk mengakhiri konflik di Palestina.
Sebagai wujud kontribusi nyata, Indonesia menyatakan kesiapannya untuk bergabung dalam International Stabilization Force. Indonesia telah menyiapkan sedikitnya 8.000 pasukan penjaga perdamaian yang akan dikerahkan ke wilayah Gaza guna memastikan keamanan warga sipil. Presiden menegaskan bahwa pengiriman pasukan ini akan dilakukan dengan pendekatan hati-hati. Seluruh personil akan beroperasi di bawah mandat yang jelas, serta tetap patuh pada hukum internasional dan batasan nasional Indonesia. And therefore we reaffirm our commitment to contribute significant number of troops, up to 8,000 or more if necessary. We are prepared to contribute the troops to take part actively in the International Stabilization Force to make this peace work. Thank you very much. Kehadiran Indonesia dalam misi stabilisasi ini diharapkan dapat memberikan dampak signifikan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perdamaian jangka panjang. Langkah diplomasi dan militer ini sekaligus menunjukkan solidaritas tanpa henti Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina. Ketegangan Amerika Serikat dan Iran kembali memanas. Presiden Donald Trump secara terbuka menyatakan tengah mempertimbangkan opsi militer terhadap Teheran. Pemirsa, pernyataan ini disampaikan Trump di sela-sela pertemuan dengan para gubernur negara bagian di Gedung Putih pada Jumat waktu setempat. Di tengah keriuhan ruang rapat, Donald Trump menjawab pertanyaan kritis terkait langkah Amerika Serikat selanjutnya. Langkah ini disebut-sebut sebagai upaya menekan Iran agar segera mencapai kesepakatan terkait program nuklir dan isu keamanan lainnya, meski tensi meningkat. Trump meyakini kesepakatan masih mungkin terjadi dalam kurun waktu 10 hingga 15 hari ke depan. Hingga kini dunia internasional terus memantau apakah diplomasi akan menang atau tindakan militer yang akan diambil. Di tengah ancaman Amerika Serikat, Angkatan Laut Iran dan Rusia menggelar latihan militer di Laut Oman. Trump menyebut akan terjadi hal-hal buruk terhadap Iran jika dalam waktu 10 hari tidak terjadi kesepakatan terkait nuklir. Ancaman Amerika Serikat kepada Teheran disambut dengan latihan militer bersama antara Iran dengan Angkatan Laut Rusia di Laut Oman. Sejak hari Rabu, kapal-kapal perang Angkatan Laut kedua negara melakukan manuver di Laut Oman. Sebuah helikopter juga terlihat melakukan aksi menerjunkan personel ke atas kapal perang. Latihan militer gabungan ini juga melibatkan kapal induk dan helikopter Rusia. Laksamana Muda Hasan Moghsoghlu menyatakan latihan gabungan militer ini dilakukan dalam 3 fase. Pertama, penyambutan, perencanaan, simulasi perang gabungan bersama Angkatan Laut, Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC, Angkatan Udara Iran, dan Angkatan Laut Rusia. جمهوری اسلامی ایران به صورت روتین در حوزه دیپلماسی دفاعی برنامه‌های رزمایشی مختلفی در سراسر دنیا که برنامه‌ریزی میشه، مثل رزمایش بریکس که در آفریقای جنوبی اجرا شده بود و ناوگروه ما الان در حال برگشت است و ناوگروه بعدیمون که الان در ویشاپاخاتنای هند به عنوان رزمایش میلان در حال اجرا هستن دارن انجام میدن. با کشور روسیه هم برابر روتین هم در دریای خزر، کاسپین سی و هم در دریای جنوب جزو برنامه‌ریزیامون هستش که به صورت سالیانه در قالب دیپلماسی دفاعی به اجرا در میاد. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump terus mengancam Iran jika dalam 10 hari tidak ada kesepakatan terkait nuklir. Trump menyebut hal-hal buruk akan terjadi terhadap Iran. Ancaman Trump ini dilakukan saat Amerika Serikat dan Iran sedang melakukan pembicaraan kedua terkait nuklir di Jenewa, Swiss. Trump juga telah mengirimkan kapal induk USS Gerald ke perairan Timur Tengah yang ditujukan untuk menekan Iran. Iran is a hot spot right now. It's proven to be over the years not easy to make a meaningful deal with Iran. We have to make a meaningful deal, otherwise bad things happen. Pemirsa, kita beralih ke India, memasuki Jumat pertama di bulan suci Ramadan, kemeriahan dan kekhusyukan mulai menyelimuti berbagai belahan dunia. Ya, salah satunya di India, di mana ratusan umat muslim berkumpul di masjid bersejarah untuk berbuka puasa bersama. Pemirsa, beginilah suasana di
Sementara itu pemirsa, melintasi batas negara dan budaya, bulan suci Ramadan membawa pesan kebersamaan yang kuat bagi umat muslim di Korea Selatan. Ratusan jemaah dari berbagai negara memadati Masjid Pusat Seoul untuk memulai ibadah puasa dan sholat berjamaah perdana. Suasana di Masjid Pusat Seoul, kawasan Itaewon, tampak berbeda pada Kamis malam. Jemaah yang datang tidak hanya warga lokal, tetapi juga ekspatriat dan turis mancanegara yang bersatu dalam kekhusyukan untuk memulai bulan penuh refleksi dan pengabdian spiritual. Bagi komunitas muslim di Korea, Ramadan menjadi pengobat rindu akan keluarga. Momen ini adalah waktu yang paling ditunggu-tunggu untuk berkumpul bersama teman-teman seperantauan di tengah hiruk-pikuk kota Seoul. Meski menjadi minoritas, semangat beribadah di negeri ginseng tetap tinggi. Ramadan tidak hanya menjadi ajang menahan lapar dan haus, namun juga simbol persaudaraan global yang melampaui perbedaan bahasa dan bangsa. Pemirsa, warga suku Mandar di Kabupaten Polowali Mandar, Sulawesi Barat memiliki tradisi unik dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan dengan berziarah ke makam para ulama penyebar agama Islam di tanah Mandar pada abad 18 silam. Sesaat lagi. Pemirsa, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Memasuki bulan suci Ramadan, berbagai jenis pakaian lebaran sudah mulai dicari-cari oleh masyarakat. Nah, salah satu tempat utama yang biasa jadi lokasi mencari baju lebaran untuk masyarakat adalah pusat grosir Tanah Abang. Ya, ini udah langganan ya. Dan untuk mengetahui ada gamis apa sih yang kayaknya lagi ngetren di Tanah Abang, berikut kita simak liputan jurnalis Metro TV Fadila Syarafina dan juru kamera Bayu Muda langsung dari pusat grosir Tanah Abang. Ya pemirsa, sayang sekali tadi kita mau mencoba untuk mengajak Anda ke Tanah Abang, tapi ini ada sedikit kendala, tapi nggak apa-apa, mungkin bisa jadi referensi ya. Coba nih, katanya kru sih udah siap ya untuk ajak Anda jalan-jalan ke Tanah Abang, kita lihat. Sama memasuki bulan suci Ramadan 1447 Hijriah ini tentunya yang biasanya dicari-cari oleh masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri, apalagi kalau bukan baju baru untuk berlebaran. Nah, salah satu tempat yang biasanya menjadi pilihan utama bagi masyarakat untuk mencari baju-baju berlebaran dengan harga yang mungkin lebih miring atau lebih murah, ini adalah di sini, yaitu di pusat grosir Tanah Abang. Di sini dijual berbagai macam baju muslim, mau hijab dan lain sebagainya untuk Anda dapat mencari baju lebaran yang paling cocok untuk Anda. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang penjual yang ada di Tanah Abang ini terkait dengan apa saja yang menjadi model atau tren pada tahun ini. Kita akan bertanya langsung sama Mbak Revi. Halo, selamat pagi Mbak. Pagi kembali. Mbak Revi, ini kalau kita lihat kan udah masuk bulan Ramadan gitu ya. Udah mulai ramai belum sih Mbak? Sebelumnya ramai banget sih, tapi menuju hari pertama kedua masih rada sepi. Berarti malah lebih ramai waktu sebelum puasa gitu ya? Oke, Mbak, ini kalau misalnya orang biasanya nyari itu gamis yang model kayak gimana sih Mbak? Gamis yang biasa orang cari nih. Nah, ini pemirsa salah satu gamis yang paling dicari-cari nih. Brukat. Ya, dari depan belakangnya tuh full ya. Tuh. Ada juga warna putihnya yang sering orang-orang cari. Kayak gini nih. Tuh. Kelihatan simple, mewah ya. Ini kalau ini boleh tahu nama modelnya apa sih Mbak? Gamis berukat. Gamis ya. berukat. Karena ini pakai kain berukat gitu ya di depannya. Ya, ini model pintu. Buka pintu. Buka pintu kenapa tuh? Karena ini dua ya, kayak pintu, ada pintu-pintunya gitu. Terus ini ada warna apa aja sih biasanya yang dicari-cari sama masyarakat? Kebanyakan warna putih, abu, coklat, pink. Pinknya kayak gini nih. Kayak gitu pinknya. Jadi warna-warna yang netral gitu ya, emang yang lagi in tahun ini gitu ya? Iya, betul banget.
Oke, terus harganya, kan orang-orang pasti nyari ini harganya berapa sih kalau gamis di sini? Kalau satuan kita 250, kalau grosir 185 seri warna seri ukuran. Berarti kalau satuan harganya 250, kalau beli grosir lebih murah gitu ya, Kak? Iya, karena seri warna seri ukuran juga kan. Kalau ukurannya ada dari berapa sampai berapa? Dari L sampai 2XL. Berarti ukurannya lengkap gitu ya, Kak, ada di sini. Oke, terima kasih Kak Revi. Nah pemirsa, ada satu lagi juga tadi yang katanya ini menjadi bestseller yang juga dicari-cari. Ini ada model kelelawar. Anda bisa lihat di sini, ini saya juga lumayan naksir. Kenapa model kelelawar? Karena kalau ini kita lihat modelnya di lengannya itu agak lebar. Kemudian juga di sini dihiasi dengan brokat, kemudian juga manik-manik yang tentunya mewah. Dan sangat cocok bagi Anda yang ingin menggunakan di Hari Raya Idul Fitri. Nah itu dia pemirsa, adalah beberapa tren yang ada di Tanah Abang, pusat grosir Tanah Abang ini. Tentunya ini bisa menjadi referensi juga bagi Anda yang masih mencari mau memakai apa nih baju lebarannya nanti. Dari Jakarta, Fadilah Syarafina, Bayu Muda, Metro TV. Sementara itu pemirsa, harga daging sapi di Pasar Besar Kota Malang, Jawa Timur ini mengalami kenaikan di awal bulan Ramadan yang kemudian membuat sepi pembeli dari hari biasanya. Sementara Satgas Pangan Jawa Barat akan memberi sanksi tegas bagi pedagang yang mematok harga jual di atas harga eceran tertinggi di bulan puasa ini. Sejak 1 bulan terakhir, harga jual daging sapi terus mengalami peningkatan. Lonjakan harga tertinggi terjadi pada awal puasa Ramadan dengan harga jual daging sapi bervariasi tergantung jenis, mulai dari Rp125.000 hingga Rp135.000 per kilogramnya di tingkat pedagang pasar besar Kota Malang. Kenaikan harga tersebut bertambah antara Rp5.000 hingga Rp7.500 di tingkat pengecer. Pedagang menyebut kenaikan harga daging sapi sebagai dampak ditutupnya keran impor serta kebiasaan konsumen selama bulan Ramadan. Pedagang mengaku penjualan daging sapi bisa mencapai 100 kg pada hari biasa, namun di awal puasa ini, daging sapi yang terjual hanya 50%-nya saja. Sementara itu, Satgas Pangan dan Polda Jawa Barat akan menindak tegas para distributor atau pedagang di wilayah Jawa Barat yang menaikkan harga bahan kebutuhan pokok di atas harga eceran tertinggi atau HET yang telah ditetapkan oleh pemerintah selama bulan Ramadan ini. Sanksi yang akan dikenakan mulai dari sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha. Karenanya Satgas Pangan bersama Bulog dan Disperindak setempat akan terus melakukan pemantauan dan mendirikan posko pengawasan di areal pasar. Tim Liputan Metro TV. Nah pemirsa, nggak cuma harga daging sapi yang naik, tapi harga cabai rawit merah juga pedas melonjak hingga Rp150.000 per kilogram di awal bulan Ramadan kali ini. Ini kayaknya banyak bikin ibu-ibu juga berpusing ya bagaimana mengatur keuangan untuk membeli berbagai kebutuhan. Sementara sejumlah bahan pokok lain terpantau stabil pemirsa. Kita akan simak sama-sama liputan jurnalis Metro TV Konita Rahman dan juga juru kamera Victor Rodam dari Pasar Koplo Jakarta berikut ini. Memasuki bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, harga bahan pangan cenderung mengalami kenaikan. Nah, kalau di belakang saya ini sudah ada sejumlah bahan pangan yang berada di Pasar Koplo Jakarta Barat, di mana sejumlah bahan pangan seperti ada cabai rawit ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan, sudah melebihi 100.000 per kilogramnya. Sementara untuk bawang merah dan juga bawang putih juga mengalami kenaikan. Kalau untuk sayuran ini cenderung stabil. Nah, untuk lebih lengkapnya kita akan langsung bertanya kepada penjual atau pedagang di Pasar Koplo bagaimana detailnya. Dengan Ibu Iin, izin Bu mengganggu waktunya, maaf. Kalau bisa dijelaskan Bu, untuk kenaikan harga pangan yang paling tinggi itu di bahan pangan apa Ibu? Cabai rawit merah terutama ya. Kemarin kita masih jual 120. Hari ini kita jual 150. Ya, paling tinggi. 150.000 per kilogramnya itu mulai dari hari kapan Ibu? Baru hari ini, per hari ini. Iya.
itu kan 150.000 per kilogramnya. Berarti kalau dari tengkulaknya itu kira-kira berapa, Ibu? Kita dari sana udah 135. Nah, dari Pasar Induk Kramat Jati ada yang 135, ada yang 130. Kisaran segitulah. Ya. Kalau kayak bawang merah, bawang putih atau sayur-sayuran, tomat dan lain-lainnya gitu? Kalau bawang merah ada kenaikan. Nah, kalau bawang putih masih stabil. Kalau untuk sayuran yang lain alhamdulillah masih stabil. Sebagai pedagang, harapannya apa sih Bu terkait dengan kontrol harga di bulan Ramadan ini? Kalau bisa ya untuk harga-harga kebutuhan, ini kan untuk rakyat-rakyat kecil ya, untuk kalangan menengah ke bawah itu kan sangat berat lah kalau untuk cabai naik, bawang naik gitu. Kalau bisa ya stabilkanlah harga-harga sembako, harga-harga pokok pangan yang setiap hari kita konsumsi gitu. Harapannya sih begitu ya. Terima kasih Ibu Iin. Nah pemirsa, kalau bisa saya gambarkan juga memang kenaikan harga pangan menjelang memasuki bulan suci Ramadan ini juga mengalami kenaikan sehingga berdampak kepada pembeli lalu juga pedagang. Tadi saya juga sempat mengunjungi di bagian daging ayam dan juga daging sapi. Ini mereka mengatakan juga mengalami kenaikan. Untuk daging ayam yang sebelumnya 1 kilo di harga 38.000 saat ini di harga 45.000 per kilogramnya, sementara untuk daging sapi ini berada di angka 160 dan juga 150.000 per kilogramnya. Dari Jakarta, Konita Rahman, Victor Rodam, Metro TV. Nah, pemirsa, warga suku Mandar di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat memiliki tradisi unik nih dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Iya, mereka naik delman atau bendi untuk pergi bersejarah ke makam para ulama penyebar agama Islam di Tanah Mandar pada abad 18 silam. Tradisi ini telah dilakukan secara turun-temurun sejak lama. Dengan menumpangi bendi atau delman, warga Mandar di Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat berziarah ke sejumlah makam wali dan ulama besar yang telah menyebarkan agama Islam di Tanah Mandar pada abad 18 silam. Iring-iringan bendi yang ditumpangi oleh ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Balina menempuh jarak lebih dari 10 km dengan melintasi beberapa wilayah kecamatan mulai dari Tinambung, Balanipa, hingga ke Campalagian menuju makam ulama besar yang akan didatangi. Makam wali atau ulama besar yang dikunjungi di antara lain adalah makam Kiai Haji Muhammad Saleh di Pambusuang, Al-Habib Alwi bin Abdillah Jamalulail di Bonde, serta makam Kiai Haji Muhammad Tahir atau yang lebih dikenal dengan Imam Lapeo di Masjid Lapeo. Di depan makam, warga melantunkan doa dan zikir serta membacakan ayat suci Al-Quran. Usai menggelar doa, warga pun saling berebut memegang pusara makam para ulama. Warga percaya hal tersebut dapat membawa berkah dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Ketua Panitia, Sabahan Nur Arifin, mengatakan kegiatan ini telah menjadi tradisi turun-menurun yang dilakukan oleh warga sejak lama dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Mereka sengaja menggunakan alat transportasi tradisional delman atau bendi untuk menjaga kebudayaan dan melestarikan bendi dari kepunahan di tengah gempuran alat transportasi modern. Wisata religi ini sangatlah memberikan manfaat kepada kami, di mana manfaatnya itu antara lain kita secara langsung mengetahui bagaimana perkembangan Islam, bagaimana perjuangan dakwah para ulama terdahulu kita di masa lampau. Kemudian kedua, di sini kami semakin mempererat tali persaudaraan di antara kami, di mana kita jalan bersama-sama di dalam wisata religi ini. Selain itu, tujuan utama kegiatan ini adalah untuk memperkenalkan kepada generasi muda tentang sejarah perjuangan para ulama terdahulu dalam menyebarkan ajaran Islam di Tanah Mandar pada abad 18 silam, serta mempererat tali silaturahmi antar sesama warga suku Mandar. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Astrianto, Metro TV.
Dan pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Selamat Pagi Indonesia kali ini. Mewakili rekan-rekan yang bertugas, saya Jason Sambo. Dan saya Gemma Tanjung, pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa. Metro TV